Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat pagi, selamat hari Senin pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Video ini gue bikin hari Senin pagi. Sudah tidak di Ponorogo lagi, gue balik lagi ke Malang. Gue bikin pagi ini sambil ngopi. Ini gak endorse ya. Gue pesan apa nih? Ada apa dengan kopi? Kopinya enak juga. Bismillah. Oke. Pagi ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan Kobbie Mainoo. Pemain muda ini di 3 pertandingan pre-season Manchester United dimainkan oleh Erik ten Hag. Bahkan kalau menurut gue ya, dimainkan dengan status yang istimewa. Kenapa? Karena dia bermain dari babak pertama nih. Sering sekali yang dimainkan oleh Erik ten Hag di babak pertama diproyeksikan memang akan menjadi tim inti dari Manchester United untuk musim depan. Ketika menghadapi Leeds United, dia dimainkan di posisi pivot dengan Hannibal Mejbri. Ketika menghadapi Olympique Lyon pun juga demikian. Tapi kalau gue lihat ya, dari heat maps-nya, dari posisi rata-rata pemain Manchester United di atas lapangan, Kobbie Mainoo lebih banyak beroperasi di tengah nih, sebagai gelandang tengah, gelandang sentral, breaker. Lalu ketika Manchester United menghadapi Arsenal, di mana banyak pemain senior sudah terlibat di pertandingan tersebut, Kapten Bruno Fernandes, Marcus Rashford ya kan, dan juga bahkan Casemiro. Banyak termasuk gua ya memperkirakan kalau Casemiro akan diberi kesempatan di babak pertama. Tapi ternyata Erik ten Hag justru memberi kesempatan kepada Hannibal Mejbri bermain di pivot. Dan kalau gua lihat dia lebih banyak beroperasi di tengah, tetap di tengah, di daerah sebelah kanan. Nah, di 3 pertandingan tersebut, bahkan ketika menghadapi Arsenal, banyak yang mengatakan Kobbie Mainoo tampil luar biasa, lebih bagus daripada Casemiro, dan bahkan mampu mengimbangi lini tengah Manchester United untuk berhadapan dengan lini tengah Arsenal yang dihuni tentu saja oleh Declan Rice ya kan, salah satunya. Tapi Kobbie Mainoo ini tidak canggung, bahkan bermain cukup lumayan di usia yang masih sangat muda, 18 tahun. Nah, kalau gua ingin mengomentari secara ringan amatiran ya, ini harus gua tarik dari musim lalu, di mana sebenarnya dari musim lalu Kobbie Mainoo tuh sedikit dari pemain muda Manchester United ya, yang memang jumlahnya sedikit, yang diberi kesempatan oleh Erik ten Hag, yang menurut gua juga bisa berperforma dengan lumayan untuk musim lalu. Ketika dia bermain, gue tidak hanya menyaksikan Kobbie Mainoo bagaimana tampilannya bagus atau tidak, tapi gue juga menyoroti dia canggung atau tidak secara mental. Karena untuk pemain yang pada saat itu masih berusia berapa, 17-18 tahun ya kan, ini kan merupakan sesuatu hal yang cukup besar terkait dengan karir di dunia sepak bola ya. Dipercaya untuk bisa bermain di tim sebesar Manchester United tentu saja. Kalau gue lihat musim lalu, dia sudah pernah sering sekali dilibatkan oleh Erik ten Hag duduk di bangku cadangan. Dia bermain ketika Manchester United menang 3-1 menghadapi Reading, di Piala Carabao juga ketika menghadapi Charlton Athletic. Dan dia cukup sering dilibatkan tapi masih di bangku cadangan. Dan menurut gue itu sudah merupakan lompatan yang luar biasa. Dipanggil oleh Erik ten Hag, duduk di bangku cadangan, menyaksikan langsung pertandingan ya kan, tim inti Manchester United, menjadi bagian menurut gue ya, karena sesungguhnya permainan di atas lapangan ini tidak hanya pemain yang ada di 11 pemain di atas lapangan saya, tapi bagaimana bench itu juga sangat berpengaruh di situasi permainan. Nah, musim ini atau belum mulai ya, musim depan banyak yang mengatakan atau memperkirakan Kobbie Mainoo akan bisa mendapatkan peran yang lebih. Di musim lalu pelapis Casemiro ini sulit untuk dicari. Scott McTominay, Fred, ada gap yang cukup besar. Bahkan di bursa transfer musim panas ini ada pemain lain juga kan yang dikaitkan untuk posisi central midfield seperti Romeo Lavia, lalu juga Declan Rice sempat dikaitkan kan, karena memang banyak fans yang menilai ya Manchester United harus mencari pelapis, backup ataupun rotasi untuk seorang Casemiro, karena musim lalu ketika Casemiro tidak bermain ya kan, akumulasi paling sering ya kan, Manchester United kesulitan ini mencari sosok pemain yang bisa menjadi inspirasi di lini tengah.
juga dengan fighting spirit yang bagus. Nah, apakah Kobbie Mainoo bisa? Ada peluang ke sana, potensi itu besar menurut gua. Tapi pemain umur 18 tahun, pemain ini adalah kalau menurut gua adalah pemain masa depan dan dia belum ada di sana. Musim lalu di preseason tentu saja banyak fans terpukau dengan Zidane Iqbal dan juga Charlie Savage. Tapi ketika musim kompetisi dimulai, minim sekali kesempatan. Bahkan Charlie Savage akhirnya harus dipinjamkan ke tim lain ya, Forest Green. Bagaimana dengan Kobbie Mainoo? Mungkinkah itu terjadi? Konsistensi itu ada kuncinya. Itu adalah kuncinya. Dia masih muda, perkembangan development itu yang utama. Dia belum ada di titik itu. Artinya di titik puncaknya itu belum. Masih banyak proses yang harus dilalui oleh Kobbie Mainoo. Dan gue melihat dengan diberikannya menit bermain yang lebih banyak, ini bisa mengasah. Kalau dia berada di Manchester United, tentu saja ya dia harus bersabar, karena mungkin dia tidak akan menjadi pilihan utama. Ada Casemiro, belum lagi kalau Fred cabut, dikabarkan Manchester United mengincar gelandang tengah lain seperti Sofyan Amrabat, ya kan. Kobbie Mainoo harus bersaing. Tapi menurut gua fokusnya jangan ke persaingan dulu, tapi ke development, ke pengembangan. Dia tetap harus sabar, dia tetap harus menunjukkan di lapangan latihan di Carrington kalau dia ini mampu mampu memberikan situasi yang berbeda, mampu memiliki performa yang bagus. Karena jangan lupa Erik ten Hag, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag musim lalu, Erik ten Hag ini bukan pelatih yang memberikan kesempatan saja dalam tanda kutip untuk pemain muda dengan diberikan menit bermain, tidak. Erik ten Hag filosofinya jelas, mengincar kemenangan di semua pertandingan Manchester United. Sekali lagi, mengincar kemenangan di semua pertandingan Manchester United, di semua ajang, di semua kompetisi. Artinya apa? Pemain yang diturunkan oleh Erik ten Hag adalah pemain yang diharapkan oleh Erik ten Hag bisa mengimplementasikan taktik strategi, sekaligus juga bisa memastikan kemenangan. Ya walaupun tentu saja tidak ada yang 100% ya memastikan itu, tapi paling tidak ya dilihat oleh Erik ten Hag punya peluang untuk menghasilkan kemenangan secara kolektif. Itu yang dilihat oleh Erik ten Hag. Gaya ini menurut gue berbeda mungkin dengan pelatih-pelatih Manchester United sebelumnya, di mana banyak pelatih sebelumnya ini memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk menambah jam terbang terkait dengan pengembangannya. Sekali lagi, gue melihat Erik ten Hag tidak seperti itu, sehingga musim lalu tidak cukup sering nih pemain-pemain muda diberikan menit bermain oleh Erik ten Hag. Karena menurut gue, asumsi gue, ketika Erik ten Hag melihat ya pemain ini tidak bisa memberikan dilihat oleh Erik ten Hag tidak bisa mungkin mengimplementasikan taktik dengan bagus, ataupun juga tidak bisa memberikan semacam kayak dalam tanda kutip ya kepastian, walaupun sekali lagi tidak 100%, bermain bagus dan menghasilkan kemenangan, ya tidak diberi kesempatan. Musim lalu menurut gue selain Kobbie Mainoo tentu saja Alejandro Garnacho, ya kan, yang menurut gue penilaian Erik ten Hag tepat. Alejandro Garnacho bisa beberapa kali memberikan perbedaan ya di atas lapangan, terutama dari penyerangan sebelah kiri, walaupun juga belum secara konsisten. Nah, bagaimana Kobbie Mainoo? Situasinya akan sama menurut gue. Kobbie Mainoo harus sabar, harus terus bekerja keras untuk bisa meyakinkan Erik ten Hag bahwasanya dia bisa memberikan permainan yang bagus ya, performa yang bagus juga, sekaligus kemenangan, membantu tim meraih kemenangan. Itu yang penting. Dan beban juga menurut gue harusnya tidak diberikan secara berlebihan kepada pemain muda ini, tekanan terutama ya, sehingga dia bisa tampil secara ringan dalam tanda kutip, tidak terlalu terbebani ya kan. Dan menurut gue ini penting juga bagi pemain muda. So far sejauh ini di 3 pertandingan preseason Manchester United, gue melihat Kobbie Mainoo bermain dengan sangat enjoy. Tapi jangan lupa ini preseason, uji coba, tekanannya berbeda. Ketika nanti sudah masuk kompetisi yang sesungguhnya, tekanan ini akan lebih keras lagi, akan lebih besar lagi, akan lebih dalam lagi. Bukan hanya ketika bermain, tapi sudah berada dari Carrington menurut gue, dari lapangan latihan. Pemain-pemain tengah lain tentu saja yang berada di tim nantinya, siapapun itu ya, pastinya ingin juga memberi meyakinkan Erik ten Hag bahwa mereka layak untuk diberikan kesempatan. Dan ini kan merupakan kompetisi yang juga akan sengit di antara pemain tengah itu sendiri untuk bisa mengamankan posisi di formasi Erik ten Hag yang akan dimainkan di pertandingan musim depan. Tapi sekali lagi gue melihat masa depan Kobbie Mainoo ini cerah. Konsentrasi itu penting, fokus, konsistensi, karena pemain muda saat ini ya ada sosial media ya kan, ada pemberitaan di media dan lain-lain. Ini juga sering sekali memberikan dampak yang positif dan juga negatif. Gue ingat betul bagaimana Marcus Rashford ya
Musim lalu luar biasa, 30 gol satu kompetisi, tapi musim sebelumnya Marcus Rashford tidak bisa fokus ya. Musim sebelumnya pun juga demikian, ups and downs, konsistensinya itu yang dipertanyakan. Tapi ketika dia bisa fokus, mentalnya dia kuat ya kan, akhirnya kemampuannya dia bisa keluar semua bahkan secara maksimal sehingga bisa menjadi tumpuan lini depan Manchester United, bahkan menjadi mesin gol untuk musim lalu. Sama juga dengan Kobbie Mainoo, harus konsisten, kerja keras, dan gue melihat dia punya tetap peluang untuk masuk ke tim squad utama Manchester United untuk musim depan, walaupun fokusnya yang gue harapkan adalah tetap development, pengembangan ya, untuk mungkin semusim 2 musim kemudian menjadi pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Casemiro. Itu sih menurut gue ringan amatiran. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Gak masalah, berbeda? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.